Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat belajar ya. Di video ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 untuk muatan IPA kompetensi dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah sistem pencernaan pada manusia. Yuk kita pelajari bersama materi ini ya. Semangat belajar. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengolahnya menjadi sari-sari makanan untuk dijadikan energi yang dibutuhkan tubuh, dan kemudian membuang sisa makanan yang tidak terserap oleh tubuh. Berikut ini adalah fungsi sistem pencernaan dalam tubuh kita. Yang pertama, menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian, yang kedua, menyerap sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan diedarkan oleh darah dibawa menuju ke sel-sel tubuh untuk diubah menjadi energi yang dibutuhkan tubuh kita. Yang ketiga, membuang sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh supaya tidak menjadi racun bagi tubuh kita. Pencernaan dalam tubuh kita melibatkan berbagai proses. Yang pertama, proses memasukkan makanan ke mulut. Yang kedua, proses mengunyah makanan di mulut dengan gigi. Kemudian, proses menelan makanan melewati kerongkongan. Berikutnya, proses pemecahan makanan menjadi molekul atau zat yang lebih sederhana di lambung. Kemudian, terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Berikutnya, terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan di usus besar. Yang terakhir, proses mengeluarkan sisa-sisa makanan melalui anus. Proses pencernaan di dalam tubuh kita melibatkan berbagai organ. Berikut ini organ pencernaan di dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu mulut, kemudian kerongkongan, lalu melibatkan lambung. Selanjutnya usus halus, usus besar, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Lalu, proses apa saja yang terjadi dalam tiap organ pencernaan kita? Yuk, kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah organ mulut. Di mulut kita ada gigi, lidah, dan air ludah. Gigi pada manusia ada 4 jenis. Yang pertama adalah gigi seri, berjumlah 8 buah, berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, gigi taring, berjumlah 4 buah, berfungsi untuk merobek makanan. Yang ketiga, gigi geraham depan, berjumlah 8 buah, untuk menggilas dan mengunyah makanan. Yang keempat, gigi geraham belakang, yang berjumlah 12 buah, untuk melumat dan menghancurkan makanan. Nah, gigi pada mulut kita melaksanakan proses pencernaan secara mekanis di dalam mulut kita. Selain ada gigi, juga ada lidah. Lidah pada manusia berfungsi untuk mengatur letak makanan dalam mulut, membolak-balikkan makanan, dan membantu menelan makanan. Secara keseluruhan, lidah berfungsi membantu proses pencernaan di dalam mulut kita. Di dalam mulut kita juga terdapat air ludah atau disebut juga dengan air liur. Air ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah atau disebut juga kelenjar saliva. Kelenjar ludah terdapat di mulut. Dan ada 3 jenis kelenjar saliva atau ludah. Yang pertama yaitu kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga bagian depan. 2. Kelenjar submandibula yang terdapat di bawah tulang rahang. 3. Kelenjar sublingua yang berada di setiap sisi lidah.
Air ludah mengandung enzim ptealin yang digunakan untuk proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis di mulut. Di mulut, enzim ptealin berfungsi untuk mencerna makanan berkarbohidrat. Sebagai contoh, kita mengunyah nasi, lama-kelamaan nasi tersebut terasa manis di dalam mulut kita. Artinya, terjadi pencernaan secara enzimatis dengan enzim ptealin. Yang kedua, organ kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berfungsi untuk jalan makanan dari mulut menuju lambung. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga adalah organ lambung. Fungsi lambung yang pertama yaitu untuk proses pencernaan secara mekanis dengan otot lambung, sehingga makanan menjadi bubur. Yang kedua, untuk proses pencernaan kimiawi dengan enzim. Di lambung juga terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis. Enzim yang bekerja di lambung yaitu enzim pepsin yang berguna mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein susu. Yang ketiga, asam klorida yang berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Yang keempat, organ usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan. Usus halus berfungsi untuk 1. Proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan dinding usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, penyerapan sari-sari makanan. Proses penyerapan sari-sari makanan ini utamanya dilakukan oleh ileum atau usus penyerapan. Seperti dijelaskan sebelumnya, di usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi atau secara enzimatis. Nah, proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis ini melibatkan berbagai jenis enzim. Enzim yang berperan di duodenum atau usus 12 jari ada 3. Yang pertama yaitu enzim lipase untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua, enzim amilase untuk mencerna karbohidrat menjadi glukosa atau gula. Yang ketiga, enzim tripsin untuk mencerna protein menjadi asam amino. Asam lemak, gliserol, glukosa atau gula, dan asam amino akan diserap di usus halus, bagian usus ileum atau usus penyerapan. Yang kelima yaitu organ usus besar atau kolon. Usus besar terdiri atas 3 bagian. Yang pertama bagian menaik, bagian mendatar, dan bagian menurun. Usus besar pada manusia ada 2 fungsi. Yang pertama yaitu untuk proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Yang kedua, untuk mengatur kadar air atau menyerap kadar air yang berlebih dari sisa makanan. Organ yang terakhir yaitu rektum dan anus. Organ rektum adalah bagian akhir dari usus besar. Pada rektum terjadi proses penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Dan organ yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang pembuangan yang berfungsi untuk membuang feses atau kotoran sisa pencernaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.